Nggak langsung tiba-tiba mati sih. Enggak. Tapi emang kayak disiksa banget ya. Disiksa banget, itu jahat banget iya. sih. Jahat banget. Bahkan sampai ada yang keluar paku, Iya. keluar beling. Ya kan? Dan emang kalau dari rumah secara harta itu dia emang rumahnya gede banget. Halo semuanya, balik lagi di Fact Simple. Nah, di program Betak bedah-bedah fakta. Tapi di Beta kali ini segmennya itu ada horor-hororan lagi. So creepy lagi nih ya. Akhirnya kita balik lagi nih segmen horor lagi. Sama aku Ara dan juga Kak Rizky. Balik lagi sama partner aku pastinya. Dan kita pasti bahas horor-hororan yang bikin merinding kali ini. Iya nih malam Jumat ini emang cocok banget ya. Kenapa kita setiap syuting Betak horor selalu malam Jumat? Ya kenapa? biar feel-nya tuh dapet. Horornya dapet ya kan, creepy juga ya, dapet. Ini AC juga dingin banget. Oh iya, dingin banget. Maaf saya agak takut nih ya. Ini udah merinding. Kalau apa saya udah ketakutan karena saya emang penakut ya. Ya kita Bismillah aja. Oh ya, mungkin kalau misalnya kalian ingat di episode kita waktu horor kemarin itu ada gangguan. Ada gangguan, ada sedikit trouble. Ada gangguan, tapi semoga kali ini aman. Amin. Semoga lancar. Kita udah izin juga kan. Iya, betul. Semoga gak ada gangguan. Aman-aman aja. Aman. Peace ya. Kita pokoknya dari awal udah peace nih ya. Iya, oke, peace. Oke. Jadi aku pengen kasih tahu dulu nih Kak, cerita dari sosial media di Threads di Instagram. Jadi ada orang yang ceritain pengalaman horor dia di tempat kerja gitu. Di tempat kerja, oke. Tempat kerja, nanti kita juga bakal cerita ya pengalaman kita atau misalnya cerita-cerita horor yang kita tahu. Iya, gitu. pasti. Penasaran nih cerita di Threads apa? Jadi aku mau ceritain dulu ini. Jadi ini aku ambil dari sari.w.gunawan ya, ini Threads-nya ya, teman-teman. Nah dia tuh cerita kalau biasanya di tempat kerja itu kalau misalnya kita mau masuk kerja itu ditanya tuh kayak kemarin tuh kerja di mana atau pengalaman kerjanya tuh apa aja gitu kan ya, yang standar aja gitu kan. Tapi kali ini itu tuh ada yang bikin kaget atau bikin heran karena di suatu perusahaan ini ya, kita nggak sebut namanya apa karena di sini juga nggak disebutin. Itu alasan dia keluar itu karena dia sempet diliatin sama seekor hewan besar. Wow. Hewan besar ya, bukan hewan besar hewan ya. Bukan. Tapi ya hewan besar, makhluk halus. Ya. Nah, nggak disebutin hewannya apa karena katanya kalau disebutin perusahaan itu akan ketahuan Kak. Oh iya, oke. Jadi ini tuh udah jadi rahasia umum buat perusahaan itu. Iya, jadi orang-orang tuh udah tahu kalau misalnya disebutnya hewannya nih apa, itu bisa tahu tuh. Bisa tahu. Apa. Oh iya. Pokoknya konon kalau diliatin sama si hewan itu tuh sampai 3 kali, itu tuh orangnya tuh bakalan. Jadi kayak bakal dijadiin tumbal. Bakal jadi tumbal. Nah. Awalnya itu emang ada desas-desus kalau di pabrik itu ada penunggunya si hewan itu. Dan didengar-dengar itu tuh emang banyak banget orang-orang yang udah pernah lihat itu, tapi nggak pernah sampai ada yang 3 kali. Karena kan kalau 3 kali metong ya. Betul, metong. Nah, jadi si pegawai baru ini tuh bilang kalau ada 3 warna di hewan tersebut. Warnanya itu ada hitam, putih, sama ada hitam, putih sama putih gading. Iya kan putih biasa gading, sama putih gading. Putih gading itu kayak putih tulang ya? Putih tulang kayak agak kuning gitu ya. Bukan kayak gini nih. Putihnya agak gelap gak sih? Agak gelap ya, pokoknya kayak agak butek putihnya kayak gitu. Betul. 3 warna itu. Dan kalau misalnya dikasih tahu 3-tiganya, hitam, putih dan putih gading itu akan meninggal. Wow, so creepy. Nah, bersyukurnya dia cuman diliatin 1 warna aja, warna hitam. 1 warna aja. Dia baru dikasih tahu sama yang warna hitam itu. Tapi tetap serem ya warna hitam juga. Benar. Nah, hewan itu tuh herannya dijadiin maskot di produk
perusahaan tersebut malah justru Kak. Wow. Anehnya. Jadi malah dijadiin lambang Ini gitu lambang. loh. Lambang produk itu tuh hewan itu. Hewan itu. Nah kira-kira aja tuh guys kalau mau nebak-nebak ya. Kirain tuh cuman gimmick doang atau kayak cuman marketing dia doang buat produknya. Tapi ternyata itu beneran jadi penunggu si pabrik tersebut. Jadi emang hewan itu real adanya. Real adanya di pabrik tersebut tapi malah dijadiin maskot. Dijadiin Bukan maskot. cuma lambang Bukan doang cuma gitu. lambang doang. Nah hewan itu tuh suka ngegelayutin nempelin gitu ya. Nempelin orang-orang dari belakang di punggung. Oh. Kayak tuyul. Tuyul lagi ya. Betul. Nemplok, aduh sumpah takut banget. Oh merinding. Tiap ngomongin langsung kayak duh tolong jangan ya. Terus udah banyak banget kasus kerasukan. Di pabrik itu gitu. Pasti. Kalau kayak gitu pasti. Dan pokoknya tuh hewan-hewan di situ tuh kayak udah banyak banget bermunculan dan bikin pegawai-pegawai itu jadi kesurupan gitu. Oke. Nah pokoknya kebetulan ownernya itu tuh sekilas sempet jadi customer si orang yang cerita ini dan itu tuh udah banyak orang yang tahu. Jadi kayak mereka tuh pakai pesugihan untuk melariskan si pabrik tersebut gitu loh. Bukan rahasia yang umum lagi itu ya. Dan emang desas-desusnya tuh si ownernya ini padahal dia tuh suka banget ini guys ikut-ikut acara keagamaan. Oh gitu. Dia masih suka beramal. Terus pokoknya suka ini deh Kak, nggak ada yang emang dari keluarnya tuh nggak kelihatan horor atau nggak kelihatan pasti dia. Emang tampilannya pasti gitu ya. Tampilannya agamis banget. Jadi emang kalau misalnya orang yang diceritain pun kayaknya kayak nggak mungkin deh. Nggak mungkin nih orang kayak dia nih pakai pesugihan atau ilmu hitam kayak gitu. Dan emang kalau dari rumah secara harta itu dia emang rumahnya gede banget. Oke. Nah dari cerita yang tadi aku udah ceritain sampai emang bener-bener ada yang karena ditampilin si 3 hewan itu yang karena si customer ownernya itu ternyata pesugihan. Itu tuh menurut aku serem sih Kak. Serem karena itu udah beresiko banget ya kan. Nah Kakak ada gak sih cerita yang ternyata tuh emang di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis tuh ternyata juga ada tuh yang horor-horor kayak gitu pakai ilmu hitam. Ada. Dulu sebelumnya pernah kerja di suatu kayak produk minuman gitu. Di outlet itu daerah Durensawit. Jadi awalnya itu nggak tahu nih kok suka kadang-kadang nih dia suka bilang begini, Rizky kamu tunggu ya nanti ada serangan fajar. Tahu-tahu bener rame. Nah jadi tuh outlet itu dia ada saingan juga dan faktanya dua-duanya sama-sama make. Nah jadi gini ketahuannya itu gini. Dia bilang kamu hati-hati nanti bakalan ada lonjakan pembeli yang kamu nggak bakalan bisa istilahnya kayak bisa ngadepin orang-orang itu, jadi kayak bakalan kewalahan. Terus penasaran dong, ini ada apa sih sebenarnya? Nah terus coba tuh buka di belakang tuh kan ada banner tulisan produknya, buka itu ada kayak semacam boneka bentuk salib gitu di belakang gitu. Jadi kayak bentuknya tuh kayak dari apa sih? Jerami ya? Iya dari jerami. Kayak itu kayak apa sih? Boneka santet. Iya jadi di belakang. Gitu. Di belakang. Itu real ya benar-benar real dan ada. Dan dia itu berdukun itu dia sebenarnya ke daerah Babelan. Di sono katanya dia banyak banget daerah sono. Kayak gitu. Di Babelan katanya banyak. Babelan tuh Jawa kan? Bukan. Enggak Bekasi. Oh. Daerah Bekasi. Dan yang makin mind-blowing apa? Dia itu dosen. Dosen dan bahasa Inggris. Yang kayak kalau kita pikir tuh nggak bakal lah dia ke arah-arah kayak gitu ya. Postur badannya bagus. Dia kayak pokoknya orang-orangnya atletis lah. Tapi dia kayak gitu. Dan sedikit ngondek. Kayak gitu. Oke, berarti kalau tapi kakak tuh tahu cerita itu nggak langsung diceritain dari dia kan? Jadi
cuma nanya kasih tahu aja. Nah kebetulan dia punya partner. Nah partner ini suka cerita. Jadi ngasih tahu dia tuh begini gitu. Jadi dikasih tahu, oh jadi selama ini ketahuan ternyata dia tuh dosen di suatu universitas di Bekasi. Itu dan dia berdukun ke daerah itu. Tapi kalau dari kakak sendiri selama bekerja di situ, apakah si penunggunya itu atau si bonekanya itu mengganggu kah, atau ada penampakan yang gimana kah, atau ya udah cuman boneka aja itu? Untungnya sih nggak lama di situ ya. Karena pas sudah tahu wah ini nggak beres sih, udah nggak beres sih. Dan dia juga kasih targetnya juga nggak kira-kira gitu. Misalkan kayak sekap tuh harus 100. Kan kita kan nggak mungkin sehari itu bisa jual segitu gitu loh. Bener-bener. Pokoknya ekspektasinya tinggi banget. Bener-bener. Oke, berarti emang. Tapi kalau misalnya dia ternyata udah tahu nih dari omongan dia, Rizky hati-hati ya, abis ini kamu ada serangan fajar. Itu kayak berarti dia udah tahu ya, udah menerawang masa depan gitu kan. Dan dia kayak suka bawa air nih, air tuh disiramin di depan outletnya dia gitu. Jadi kayak ini supaya nanti kamu tuh terhindar dari hal-hal yang jelek, saingan-saingan kita gitu. Jadi ini biar supaya penglaris juga gitu. Intinya ngomong kayak gitu. Dan itu jimatnya tuh beneran ada ya. Pas ngeliat tuh langsung pas dibuka bener, sumpah merinding banget. Baru pertama itu kali ngeliat jimat kayak gitu. Iya sih, boneka dari jerami, jelangkung. Enggak, beda ya, jelangkung tuh kayak, tipis ya. Iya, jerami gitu kayak jelangkung tipis. Tapi kayak salib. Kayak model salib gitu pokoknya. Itu baru banget ngeliat dan kayak ini apaan sih gitu. Kok masih ada loh yang zaman sekarang tuh yang gini-gini gitu, masih percaya gitu. Betul. Oke, berarti kalau kakak tuh emang ngalamin sendiri ya. Sendiri. Aku tuh ada nih kak, rumah makan di dekat rumahku, di daerah rumahku lah. Di rumah. Ya, aku nggak sebut di mana daerahnya, tapi mungkin orang-orang yang nonton ada teman-teman aku nih udah ada yang tahu gitu. Jadi dia tuh tukang baso, dan emang itu tuh laris banget kak, rame banget. Yang emang dia buka tuh dari siang sampai malam. Dari siang tuh orang yang makan bakso tuh udah rame banget ya. Rame banget, kayaknya tuh sepi tuh hampir gak pernah sepi gitu. Bahkan kayak orang-orang tuh pada ngantri mau makan di situ. Makannya di situ ya. Demi beli bakso. Nah sampai ada ya itu tadi desas-desus dibilang kalau bakso itu tuh pakai pesugihan. Sampai ada yang orang bisa ngelihat makan di situ. Baca doa lah pokoknya gitu-gitu. Dia ngelihat di kamar mandinya itu di atas adonan daging baksonya. Ini baru adonannya aja ya, belum baksonya gitu ya. Itu tuh lagi dijilatin sama monyet. Oh shit, scary banget ya. Itu sama monyet, sama di sebelah si monyetnya itu ada pocong kak. Pocong lidahnya panjang. Jadi kayak liur pocong itu, aduh sumpah merinding aku demi Allah. Demi Allah, lidah si pocongnya itu jadi tuh. Jadi itu biar kayak masuk ke kaldu baksonya. Jadi biar dia tuh supaya tuh rasanya enak. Enak benar kayak gitu katanya. Itu bener-bener orang yang tadi bisa ngeliat itu, dia bener-bener langsung gak jadi makan, langsung ngajak pulang, gak jadi makan baksonya, langsung bilang ke teman-temannya tuh kalau makan di situ baca doa, baca doa. Terus ada temennya nyoba lah makan di situ, tapi dibawa pulang. Dibawa pulang. Itu gak enak kak baksonya pas dibawa pulang. Ya biasanya kalau yang kayak gitu antara gak enak basi. Basinya cepet. Bener. Basinya cepet. Iya, gak enak, bener-bener gak enak kak. Sampai kayak dia tuh heran, gak mungkin dong orang yang makan di situ tuh bakso gak enak itu tuh masih tetap dimakan gitu sama dia. Bener. Aneh banget. Pokoknya dia tuh nyoba terus langsung ketahuan, tapi dia nggak diliatin, nggak kayak temennya itu karena emang dia nggak bisa. Terus ada lagi yang nyoba nih ibu-ibu sama anaknya tuh masih kecil kan, biasanya kalau anak kecil tuh bisa ya kan, bisa dia bener-bener dia sensitif lah gitu ya kalau anak kecil. Tahu. Iya, dia bilang mama itu di baksonya ada pocong. Kayak gitu di baksonya itu tuh bener-bener ini kak, kan kalau tukang bakso gerobak terus ada ini kan apa nih tungku baksonya itu kan, di tungku baksonya tuh di situ. Iya. Si pocong tuh di situ. Lagi air liurnya keluar gitu. Duh, aku bener-bener gak kebayang banget sih kalau dibayangkan. Iya.
Tapi emang zaman sekarang itu pedagang tuh banyak yang kayak gitu. Mereka menghalalkan segala cara supaya perdagangan mereka laris. Betul. Tentunya dengan pesugihan. Betul. Dulu pernah juga nih waktu itu kan zaman masih kerja. Dulu tuh pernah jualan juga. Nah itu pernah tuh beberapa kali nggak sengaja mungkin sajiannya dia di situ ya karena nggak kelihatan, keinjek, ketendang. Itu kaki tuh langsung berat rasanya, kayak apa ya, kayak ditempelin apa gitu. Jadi bener-bener abis nendang itu tuh nggak bisa jalan. Padahal nggak sengaja. Nggak sengaja, itu sampai nggak bisa jalan. Terus dipanggil lah tukang urut, tukang urut ngeliat, ini kaki kamu ada belingnya di dalam, ada belingnya. Ini harus dicopot satu-satu. Ini kamu pasti nendang sajen seseorang deh, kayaknya pedagang deh gitu. Terus yang penunggunya marah karena sajen ini tendang kan. Jadi dia akhirnya bikin kaki kamu kayak gitu jadi sakit sampai benar-benar nggak bisa jalan. Tapi kakak tuh nggak ngeliat belingnya kan? Itu tuh belingnya tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tapi kayak mau jalan tuh kayak sakit banget gitu loh. Benar-benar sakit. Pas habis dipijet, diurut, dicabut belingnya satu, suruh air minum tuh, minum air putih, udah dibacain doa. Coba kamu berdiri. Baru bisa. Berdiri. Alhamdulillah bisa digerakin gitu. Iya, jadi tadi penunggunya tuh marah sama kamu. Dan di kaki kamu tuh banyak belingnya karena kamu yang sajen. Tapi cuma si mbah itu yang bisa ngeliat ya, si dukun itu yang si si orang pintar tukang itu pijet itu dulu. Iya, dia orang pintar juga sih jatuhnya. Yang orang pintar ya. Cuman dia doang yang bisa ngeliat gitu. Itu sampai 2 kali kejadiannya karena ya nggak sengaja. Nggak sengaja kan nggak kelihatan ya. Jadi emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi dia emang kayak bener-bener nggak ketahuan gitu gimana ketahuan temannya. bentuknya sajen gitu kan, nggak kelihatan. Kalau di film-film sesajen tuh apa sih, kayak ya paling kayak ada ayam, cemani ya, pisang. Ya ini mau kita ini ya, maaf kalau salah ya. Ini kan kita cuma lihat di film-film, nggak tahu kalau aslinya gimana. Bener. Ternyata kalau aslinya nggak kelihatan kan, buktinya Kak Rizky udah punya cerita keinjek sampai nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, bener. Nggak bisa jalan, serem banget. Gak enak banget beneran, ya kan? Sakit banget. Pantesan aja di film-film kalau misalnya ada orang yang makan mati dia ya. Iya, dalamnya tuh jadi ada belingnya, apa ada pakunya. Padahal dia nggak sengaja buat makan di hutan, terus dia sembrono dia makan itu langsung meninggal. Di film-film gitu ternyata emang semenakutkan itu ya. Ada sebenarnya kayak ada realnya lah istilahnya. Pasti terjadi karena namanya kita istilahnya di dunia gaib kayak gitu ya, kita nggak ada yang tahu ya kan. Kadang juga kita cuman kayak lewat doang, dianggap sama dia tuh ngeganggu. Atau kita ngomong atau apa gitu. Makanya ada yang kasih tahu kan kalau kita lagi di tempat-tempat yang kayak di hutan atau di misalkan di rumah yang kita nggak tahu ya, kayak nggak kenal, orang rumah kosong ya, nggak boleh ngomong kata-kata kotor. Nggak boleh sompral. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Bener. Iya. Semuanya tuh pasti ada penunggunya ya. Ada penunggunya, pasti ada betul. penunggunya. Ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Betul. Tapi kalau di episode ini karena si penunggunya ini dia disengaja ya, istilahnya kayak emang sengaja dipanggil nih. Sengaja dipanggil. Itu justru si penunggunya itu lebih berani daripada penunggu-penunggu lainnya gitu. Iya, karena mereka juga udah buat perjanjian sama orang yang pesugihan ini. Benar. Istilahnya kayak bekerja lah ya mereka nih sama si yang buat perjanjian ini. Betul. Dan kalau nggak salah ya Kak, setahu aku, kalau mereka bekerja dengan yang kayak gitu, kalau mereka tidak memenuhi perjanjian atau syarat yang dikasih di awal perjanjian itu, ya mereka akan kena ininya sendiri. Balik gitu ke biasanya minta tumbal. Kalau nggak si orang itu yang bikin perjanjian, entah bisa nanti anaknya yang kena atau istrinya. Keluarganya dia pasti kan diincar tuh. Benar. Atau nanti gantinya gini, mungkin kamu bawain saya misalkan ayam cemani 10 ekor atau bawain sapi atau kambing sebagai ganti tumbalnya gitu. Kalau nggak bisa, yang jadi tumbal ya keluarga sendiri. Segitu. Jadi resikonya. Iya, mungkin yang tadi di tweets yang tadi aku bacain, si hewan-hewan itu kenapa mereka bisa marah atau bikin penampakan gitu, bikin si karyawan itu pada ada yang meninggal gitu ya. Mungkin karena salah satu perjanjian atau persyaratannya nggak dipenuhi gitu, jadi mereka marah. Bisa jadi kan, kayak produknya udah bagus, perusahaan lu udah bagus nih, lu udah jadi kaya, lo gak menepati janji, udah jadinya kayak gitu. Iya, resikonya lah. Setelahnya kita udah buat perjanjian sama yang makhluk gaib,
Kita harus siap terima konsekuensinya kan, apapun itu. Gitu. Aduh, tapi benar-benar beresikonya tuh sampai yang meninggal ya Kak. Makanya jangan main api. Jangan main api. Betul. Udah cukup berserah aja ya sama Tuhan dan kita udah usaha punya deh Tuhan, pokoknya betul. gitu ya. Usaha ya sebaik-baiknya penolong ya Tuhan aja gak sih Kak? Betul. Mending kita usaha dari keringat sendiri. Kita usaha, terus sisanya kita serahkan ke Tuhan. Iya. Karena balik lagi. Iya, karena kita dengan kita usaha terus tetap usaha dan kita berdoa, insya Allah rezeki mah pasti ada. Pasti ada aja. Betul. Kayak kalau misalnya dipikir-pikir juga gitu ya Kak. Kalau misalnya kita bermain api itu, horor-hororan itu tuh juga rezeki yang kita dapat juga ya udah pasti gak halal. Ya pasti. Iya kan? Ya, pasti. Faktanya adalah uang yang kita dapat itu karena bantuan dari jin. Dari jin. Bukan dari Tuhan. Iya, bukan dari Tuhan. Jadi kan ya sebisa mungkin kita balik lagi jangan main api itu. Betul. Oke, berarti pengalaman yang kita punya nih Kak sangat amat relate sama cerita yang tadi dibahas di treat. Betul. Ternyata emang banyak juga orang-orang yang usaha, orang-orang yang kerja itu nggak murni. Banyak, apalagi kayak yang mau naik jabatan nih. Gimana nih caranya biar bisa instan naik jabatan? Ya pesugihan. Kuncinya caranya. itu. Caranya kuncinya pokoknya pesugihan. Dengan kayak gitu. Oh iya, ada juga ya Kak yang kayak menghalalkan segala cara untuk naik jabatan tuh, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu sampai ngorbanin karyawannya sendiri ada. Oh iya. Yang kayak gitu ada juga. Banyak banget pokoknya. Pokoknya semua cara dia lakuin supaya dia bisa naik jabatan. Kayak gitu. Padahal dia tuh nggak tahu apa yang dia lakuin itu salah. Tapi ya namanya udah haus kekuasaan kan. Bener-bener. Sampai dia kayak udah bersekokol sama yang kayak gitu makhluk ya. halus. Oh iya. Mungkin istilahnya bukan pesugihan Kak, santet. Lebih ke santet. Kalau santet itu dia lebih kayak ke orang yang dia nggak suka. Iya bisa juga sih. Bisa juga kan? Sih kayak misalkan. Bisa mau menjatuhkan orang kan dengan cara kayak gitu kan. Misalnya gini aja nih contoh simpelnya. Kita di satu kerjaan nih. Gondok nih sama temen. Nih orang ngeselin banget nih. Gimana ya cara biar dia nggak kerja di situ lagi dan nggak ngelihat dia lagi, gimana caranya? Kan kalau misalkan ngejilat bos buat ngeresign susah kan? Susah. Udah caranya ya udah pakai main halus. Menjatuhkan santet. Dengan cara apa, tidak menyentuh. Oh iya kan? benar. Tidak menyentuh kan? Iya. Aduh, kill without touch. Wes apa tuh? Pokoknya tidak menyentuh. Tapi bisa bikin orang itu jadi jatuh. Betul. Gitu ya. Itu benar sih. Banyak sih. Banyak. Mendingan temen dendam ke temen gak sih daripada kayak gitu? Kesel. Iya, mendingan kesel yang benar-benar berantem aja. Iya kayak udah nggak suka nih dilampiasin aja. Dilampiasin bener-bener daripada diem. Tapi orang yang kayak gitu dendamnya ngeri sih ya. Ngeri Kak. Jadi langsung mainnya main santet. Iya, aduh jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Aku pernah denger juga cerita atau orang-orang dia tuh kena santet karena dia tuh emang ada persaingan gitu di tempat kerjanya, jadi dibikin sakit. Dibikin sakit. Iya. Jadi sakitnya tapi nggak wajar. Sakit yang nggak wajar tuh kayak misalnya perutnya tiba-tiba gede, tapi secara medis pas diperiksa tuh gak ada apa-apa. Iya. Itu kan gak wajar kan? Gak wajar. Ternyata tiba-tiba muntah darahnya ada rambutnya kan, itu gak wajar kan kayak gitu. Iya pokoknya dibikin sakit, dibikin meninggal tuh pelan-pelan Kak. Kalau kayak gitu biasanya yang santet-santet begitu tuh dibikin sakit, lemes, lama-lama nggak langsung tiba-tiba mati sih. Enggak, tapi emang kayak disiksa banget ya. Disiksa banget, itu jahat banget sih, jahat banget. Bahkan sampai ada yang keluar paku, iya, keluar beling, ya kan. Kayak gitu. Jadi emang jangan sampai. Semoga kita dijauhkan ya. Betul. Dari hal-hal yang kayak gitu. Tapi emang persaingan kerja tuh keras banget sih. Persaingan kerja, makanya kita harus baik-baik lah sama orang ya. Kita nggak tahu orang itu akan kayak gimana sama kita. Orang kalau udah sakit hati tuh serem. Orang kalau udah sakit hati tuh serem gitu. Jadi baik-baiklah sama orang. Baik-baik sama orang. Baik-baiklah. Terus kayak berbisnis yang sehat. Benar. Benar kayak gitu. Pokoknya sama kawan bestie aja, bestie. Aduh, takut banget digelendotin. Iya ya. Itu serem banget ya yang kayak ngegelendotin ya. Takut. Tapi kalau di episode kali ini karena hantunya adalah hewan atau jin-jin yang berbentuk kayak gitu, aku lebih ke serem yang kok ada sih orang manusia yang jahat.
ini kan kayak istilahnya jatuhnya tuh manusianya yang jahat Kak, bukan hantunya. Iya. Karena kan mereka yang bersekongkol, manusianya yang istilahnya maruk gitu. Iya, betul, ya kan? betul. Serakah. Emang jadi, egonya kayak gitu dia. Egonya manusianya. Ego manusia tuh jadi, emang kayak gitu. Aku lebih keserem ke manusianya justru kalau di episode Malah setannya itu manusia. Iya, setannya itu manusianya. Bukan hewan itu, bukan. Jadi aku malah takut sama manusianya justru. Makanya ada yang bilang, nih manusia kayak iblis. Benar. Gitu. Bahkan iblis aja sungkem sama manusia. Saking iblisnya. Iya, saking iblisnya manusia. Betul. Nah gitu Kak, jadi mungkin di episode kali ini seremnya agak beda. Walaupun ya Kak, kita ngomonginnya tuh si manusia yang iblis ini, tapi tadi udah ada aja tuh kejadian kayak iya lagi, aduh ya udah kan? ada kejadian. Udah ada kejadian. Apa ya, setiap horor ya? Iya, setiap horor. Gimana nih nanti kita akan ada episode betak lainnya horor yang kita mau reaction video. Waduh. Aku belum siap untuk itu. Aku ngumpulin nyali dulu nih. Iya. Dan kayaknya kita gak bakal syuting di malam Jumat. Kalau Iya kayak sih, gitu. kayaknya ya. Karena terlalu menyeramkan. Terlalu menyeramkan. Takutnya yang itu ikutan eksis kita kan gak tahu kan. Iya betul, gitu. betul. Berarti mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik adalah di setiap pekerjaan itu udah pasti ada orang-orang yang main curang gitu. Ada yang main curang. Ada main curang. Tapi alangkah baiknya kita tuh tetap mendekat kepada Tuhan, berdoa. Karena semuanya udah diceritain di sini dan mungkin nanti di episode selanjutnya yaitu yang tadi aku udah bilang kita bakalan bahas tentang horor-hororan lagi yang lebih serem lagi, tapi dengan video. Kenapa belum ditampilin Kak dari kemarin? Karena akunya belum siap, akunya takut. Karena nih kalau react video langsung nih lebih berasa ya, berasa ini aja dari tadi ya kita nggak tahu nih kenapa. Ada trouble dan kita udah kita nggak tahu kemarin mic mati. Sekarang layarnya bermasalah. Iya. Oke, berarti teman-teman terima kasih sudah menyaksikan bedah fakta horor kali ini. Nanti kita bakalan ketemu lagi di betak horor selanjutnya. Nanti bakalan ada video-video horor yang kita reaction dan semoga kita makin berani ya Kak. Iya, pastinya kita makin berani dan makin creepy. Semakin berani dan semakin creepy, betul. Oke, jangan lupa teman-teman pokoknya komen kalau misalnya punya cerita dan juga punya video mungkin yang bisa kita reaction. Kita ceritain ke teman-teman Fact Simple di sini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Bye guys. Dadah.